Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang ruang sampel dan kejadian. Apa itu ruang sampel dan apa itu kejadian? Untuk ringkasan materinya adalah ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinamakan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Nah, ini harus perhatikan ya. Ruang sampelnya, notasinya adalah S, banyaknya anggota ruang sampel adalah NS. Setiap anggota ruang sampel disebut juga sebagai titik sampel. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Kecuali huruf S, karena S adalah sampel ya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB. Kalau banyaknya kejadian C, maka itu dinyatakan dengan NC. Ini ringkasan materinya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita ambil sebuah contoh soal. Tuliskan ruang sampel dari kejadian berikut. Pelambungan sebuah uang logam dan pelambungan dua buah uang logam sekaligus. Tahu kan uang logam seperti apa? Pada uang logam ada dua buah sisi. Ini uang logam 1000, ada sisi angka yang menunjukkan angka saja, kemudian ada sisi gambar ya. Sisi angka dan sisi gambar. Kalau uang 500 juga sama, ada angkanya, walaupun di sini ada gambar tetap kita sebut sebagai sisi angka, dan yang satu lagi adalah sisi gambar. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya, pertama, pelambungan sebuah uang logam. Yang ditanyakan adalah ruang sampelnya. Yang ditanyakan adalah ruang sampel. Nah, maka untuk jawaban yang A, kita buatkan S. S sama dengan kemungkinan ketika kita melambungkan sebuah uang logam hanya yang muncul apa? Kemungkinan muncul pertama adalah sisi angka ini ya. Nah, maka kita tuliskan A. Kemungkinan kedua adalah sisi gambar. Nah, ini kemungkinan ketika melambungkan sebuah uang logam. Dari sini, banyaknya anggota himpunan S atau banyaknya ruang sampel itu sama dengan 2. Sekarang kita kerjakan yang B. Yang B, pelambungan dua buah uang logam sekaligus. Kita tuliskan ruang sampelnya itu sama dengan, oke, kita buat sedikit bantuan ya. Misalkan kita buat di sini koin pertama dan di sini adalah koin kedua. Koin pertama kemungkinannya adalah misalkan A. Maka pada koin kedua kemungkinannya itu adalah bisa angka dan bisa juga gambar. Sehingga ruang sampelnya itu adalah angka. Angka, kemudian angka, gambar. Bagaimana kalau koin pertama adalah gambar yang muncul? Koin kedua kemungkinannya kan sama. Yang bisa jadi munculnya angka atau munculnya adalah gambar. Sehingga pasangannya itu menjadi GA dan GG. Ada berapa banyak anggota ruang sampelnya? Ya, bisa kita hitung. Dari sini kita peroleh N S sama dengan 4 ya. Contoh soal berikutnya adalah ruang sampel
dari pelambungan 3 buah uang logam sekaligus. Nah, 3 buah uang logam. Kalau tadi 1, kemudian 2, sekarang kita 3 logam sekaligus. Bagaimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan soal ini kita buat tabel bantuan seperti tadi. Ya, itu yang disebut dengan diagram pohon. Ya. Ada koin 1, ada koin 2, kemudian ada koin 3. Nah, kemungkinan koin pertama angka. Koin kedua kemungkinan yang muncul adalah bisa angka, bisa gambar. Jika pada koin kedua muncul angka, maka pada koin ketiga kemungkinan kan hanya ada 2. Bisa jadi muncul angka, bisa jadi muncul gambar. Sekarang kalau koin kedua gambar, maka pada koin ketiga kemungkinannya juga 2, yaitu muncul angka dan juga muncul gambar. Nah, sekarang kalau koin pertama yang muncul adalah gambar. Nah, pada koin kedua bisa kita bagi juga. Kemungkinannya adalah muncul angka dan juga muncul gambar. Pada koin ketiga kemungkinannya 2. Ada mungkin angka munculnya, mungkin juga gambar. Kalau koin kedua gambar, koin ketiga sama. Kemungkinannya angka dan juga gambar. Maka ruang sampel dari percobaan pelambungan 3 buah koin itu adalah kayak kita lihat dari sini. A, A, A. Berarti koin 1A, koin kedua A, koin ketiga A. Sehingga anggotanya adalah A, A, A. Kemudian yang kedua, A, A, koin ketiganya G. Ini ya. Dengan di sini A, A, G. Selanjutnya koin kedua G. Koin pertama angka tetap. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Kemudian angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Ya. Nah, sekarang kalau koin pertama gambar, kita jangan acak, kita urut satu persatu. Mulai koin pertama angka dulu ya. Setelah itu, setelah selesai koin pertamanya angka, kita masuk koin pertamanya gambar. Maka kita urutkan G, A, A. Sini G, A, A. Kemudian G, A, G. G, A, G. Lalu G, G, A. G, G, A. Dan terakhir adalah G, G, G. G, G, G. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel itu sama dengan 8. Oke, ini contoh soal yang ketiga ya, menentukan ruang sampel. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan contoh soal selanjutnya. Banyak banget gangguan ini. Contoh soal selanjutnya adalah tuliskan ruang sampel dari kejadian berikut. Pelambungan sebuah dadu. Kalian tahu dadu kan? Nah, dadu ini bersisi berapa coba? 6 kan? Ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 6 ya. Nah, gimana penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan ruang sampel dari pelambungan sebuah dadu, maka kita bisa menuliskan S itu sama dengan himpunan
dari sisi-sisi yang mungkin muncul. Sisi-sisi yang mungkin muncul ada berapa saja? Ada sisi satu yang mungkin muncul, kemudian ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, banyaknya anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 6. Kenapa ada 6 ruang sampelnya? Karena setiap sisi pada dadu memungkinkan untuk muncul, yaitu sisi angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan angka 6. Ya, ini untuk pelambungan sebuah dadu. Oke, contoh soal berikutnya. Kalau sebelumnya pelambungan satu buah dadu, sekarang kita coba dengan pelambungan 2 buah dadu sekaligus. Bagaimana menentukannya? Nah, untuk mempermudah, kita bisa membuat sebuah tabel. Tabel untuk menentukan ruang sampelnya. Seperti apa tabelnya? Yuk kita buat sama-sama. Nah, ini adalah tabel bantuannya ya. Nah, untuk pelambungan 2 buah dadu sekaligus ini, kita misalkan kita ini bagi 2. Ini adalah dadu pertama dan ini adalah dadu kedua. Kalau dadu pertama 1, maka dadu kedua bisa jadi 1, 1,1. Ini adalah 1,2. Kemudian 1,3, 1,4, 1,5, dan 1,6. Kalau dadu kedua pertamanya 2, dadu kedua kita lihat pasangannya. Dadu pertama 1, dadu kedua 1. Dadu pertama 2, dadu kedua 1. Dadu pertama 2, dadu kedua 2. Dadu pertama 2, dadu kedua 3. Kemudian 2, 4, kemudian 2, 5, dan 2, 6. Selanjutnya 3,1, 32, 33, 34, 35, 36. Dan seterusnya kalian isi sampai dengan yang terakhir. 41, 4,2, dadu pertama 4, dadu kedua 3, kemudian 44, 45, 46. Dadu pertama 5, dadu kedua 1, berarti 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, dan 5, 6. Kemudian dadu pertama 6, dadu kedua 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, dan 6, 6. Nah, pasangan bilangan yang ada di dalam tabel ini menunjukkan ruang sampelnya. Angka pertama yang disebutkan itu adalah dadu 1. Angka yang kedua yang di belakang itu adalah dadu 2. Ya. Sehingga kalau kita tulis ruang sampelnya satu per satu, boleh. Kalau kalian mau tulis silahkan. Berarti S sama dengan himpunan dari 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya sampai dengan 6,6. Nah, ada berapa banyak anggota ruang sampelnya? NS sama dengan, yuk kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke samping 6 ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 6 ada 36.
Anggota ruang sampelnya ada 36. Itu untuk contoh soal pelambungan dua buah dadu sekaligus. Soal berikutnya, kita lihat. Soal berikutnya itu tentang pelambungan sebuah dadu dan sebuah koin sekaligus. Nah, kalau ini dadu dengan koin dipasangkan. Bagaimana ruang sampelnya? Ya. Nah, kalian bisa buat seperti ini tabel. Bisa buat tabel juga biar lebih mudah. Misalkan ini adalah koin. Koin itu terdiri dari angka dan gambar. Sementara dadu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh kalian buat tabel seperti ini. Ya. Jadi kita lihat pasangan-pasangannya. Nah, kalau koinnya angka, maka pasangannya dadunya 1 kemungkinannya kan. Angka dengan angka 1, kemudian angka dengan dadu 2, angka dengan dadu 3, angka dengan dadu 4, angka dengan dadu 5, kemudian angka dengan dadu 6. Kalau misalkan koinnya muncul gambar, ya sama. Berarti gambar dengan angka 1, gambar dengan angka 2, gambar dengan angka 3, gambar dengan angka 4, kemudian gambar dengan angka 5, dan terakhir gambar dengan angka 6. Ruang sampelnya berarti apa aja? Berarti S sama dengan himpunan pasangan A1, A2, A3, A4. Tuliskan satu persatu ya. Tuliskan satu persatu anggotanya. Kemudian A5, A6. Ini baru angka saja. Lanjut dengan gambar. G1, G2, kemudian G3, G4, G5, dan G6. Nah, banyaknya anggota ruang sampel atau NS itu sama dengan, coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 anggota ruang sampelnya. Oke, itu contoh yang ke-6. Ya, contoh selanjutnya. Pada percobaan melambungkan 3 buah koin secara bersama-sama, tentukan himpunan kejadian berikut dan tentukan banyaknya anggota tiap himpunan kejadian tersebut. Yang pertama, kejadian muncul satu angka. Ingat, tadi 3 buah koin sudah kita coba kan? Ruang sampelnya, apabila kita melakukan percobaan dengan melempar 3 buah koin, itu adalah A, 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 kemudian A, A, G. Boleh kalian lihat lagi nanti ya. Kemudian A, G, A, dan A, G, G. Ini untuk yang angka pada koin pertama. Selanjutnya adalah G, A, A, kemudian G, A, G, kemudian G, G, A, dan G, G, G. Oke. NS-nya ingat tadi ada 8 kan? Nah, pertanyaan yang pertama. Kejadian muncul satu angka. Nah, kalau satu angka, kita misalkan adalah A, kejadiannya, itu sama dengan himpunan dari cari yang munculnya hanya satu angka saja. Yang muncul satu angka itu adalah
Ini kan 1, kemudian 2, AGG dan GAG. Maka kita tuliskan AGG dan GAG. Masih ada nggak? Ada, Pak. Itu di belakang. GGA. Iya. GGA. Jadi ada berapa anggotanya? Ada 3. Sehingga NA itu sama dengan 3. Sekarang yang B. Kejadian muncul 3 gambar. Nah, kejadian muncul 3 gambar. Kita misalkan kejadiannya adalah kejadian B. Ingat huruf kapital ya. Kejadian B. Perhatikan di sini. Pada ruang sampel, mana yang muncul 3 gambar? Hanya ada 1, iya kan? Hanya ini saja 1. Berarti anggotanya adalah G, G, G. Sehingga NB, banyaknya anggota B, ya, banyaknya kejadian muncul 3 buah gambar adalah 1. Oke, sekarang yang C. Kejadian muncul 0 gambar. Artinya tidak ada gambar sama sekali yang munculnya. Kalau tidak ada gambar berarti iya, semuanya angka. Kita lihat mana yang angka semua. Oh, ini Pak, yang depan aja. Oke, berarti kita tuliskan ini kejadiannya adalah kejadian M misalkan. Kejadian M, anggotanya adalah A, A, A. Sehingga banyaknya anggota M itu sama dengan 1. Oke, sekarang yang D. Misalkan kejadiannya kejadian L. Kejadian L muncul paling sedikit 2 buah angka. Paling sedikit 2 angka, berarti bisa 2, bisa 3 angka kan? Kalau paling sedikit. Boleh 1 angka enggak? Enggak, karena ini paling sedikit 2 angka. Nah, kita tandai yang paling sedikit 2 angka. Paling sedikit 2 angka, 1 GAA, 2 AGA. AAG, AA masuk nggak? Iya, masuk. Karena paling sedikit. Berarti kalau 3 angka boleh. Ya. Nah, berarti anggota himpunan L, anggota kejadian L, itu adalah AAA, AAG, kemudian AGA, dan apa satu lagi? Iya, GAA. Sehingga banyaknya anggota kejadian L itu sama dengan, ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota kejadian L. Bisa dipahami ya sampai sini? Semoga bisa dipahami. Satu contoh soal terakhir. Oke, satu contoh soal terakhir adalah pada percobaan melambungkan 2 buah dadu secara bersama-sama, tentukan himpunan kejadian berikut. Nah, ingat, 2 buah dadu ya. Kita mencoba melakukan 2 buah dadu percobaannya. 2 buah dadu. Tadi kita sudah mencari kan ruang sampel untuk 2 buah dadu. Kita sudah buat tabelnya. Tabelnya itu adalah, kita tampilkan tabelnya. Nah, ini tabelnya. Tabel ini akan sangat membantu kita dalam menentukan jawaban ruang kejadian ini. Ya, ini ruang sampelnya sudah kita punya. Untuk yang A, kita misalkan kejadiannya adalah kejadian A. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 8. Nah, gimana menentukannya? Cari yang jumlahnya sama dengan 8. Kayak kita lihat, 1 dengan 6. 1 tambah 6 hasilnya 7. Berarti tidak memenuhi kan? Oke, sekarang kita coba 2 tambah 6. 8. Oh iya, berarti ini Pak. Oke, berarti 2,6. Terus 3,5. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 4, 8. Oke Pak, memenuhi. 5 tambah 3, 8. Iya, memenuhi Pak. Kemudian 6 tambah 2, 8 juga. Ya.
Nah, berarti anggota himpunan kejadian A adalah 6,2, terus 5,3, lalu 4,4, 3,5, dan 2,6. Banyaknya anggota kejadian A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Semoga bisa kalian pahaminya. Sekarang yang kedua, Pak, soal nomor B. Kejadian muncul mata dadu pertama angka 2 dan mata dadu kedua angka 5. Kita misalkan ini kejadiannya apa ya? Kejadian C misalkan. Kejadian C, anggotanya berapa aja sih? Yuk kita lihat. Dadu pertama angka 2, dadu kedua angka 5. Dadu pertama teh yang ini ya. Ini dadu pertama ya, kolom ini ya dadu pertama. Oke, dadu pertama angka 2, berarti sini. Dadu kedua angka 5. Oh, ini angka 5 dadu kedua. Nah, berarti di sini. Aduh, 2,5 hanya ada satu kan? Ya udah kita masukkan. Berarti anggotanya adalah 2,5. Sehingga NC, banyaknya anggota kejadian C, itu sama dengan 1. Ya. Oke, sekarang yang ketiga ya. C. Soal nomor C. Kejadian muncul mata dadu pertama bilangan genap. Kita misalkan ini adalah kejadiannya adalah B. Kejadian B. Dadu pertama bilangan genap. Bilangan genap kalian tahu berapa aja? Iya, 2, kemudian 3. Genap enggak? Enggak kan? Itu bilangan ganjil 4 dan 6. Nah, berarti yang menjadi anggota kejadian dadu pertama bilangan genap itu adalah yang ada di baris 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, baris 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 61, 62, 63, 64, 65, 66. Yuk, kita tuliskan satu-satu. Ya. Berarti 2,1, 2,2, 2,3, terus 2,4, 2,5, 2,6, ini baru 2. Sekarang yang empatnya. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Baris ketiganya 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Kita kurung, kurawal tutupnya. Sehingga banyaknya kejadian B itu sama dengan 18. Yakin 18? Sok hitung sendiri ya. Oke, sekarang yang D. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan bilangan prima. Oke. Bilangan prima tahu berapa aja sih? Bilangan prima itu adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 9 prima. 9 bukan bilangan prima, tapi bilangan prima adalah 11 ya. Oke, nah ini bilangan primanya. Nah, berarti kalian tinggal cari yang jumlahnya 2, 3, 5, 7, dan 11.
2, 3, 5, 7, dan 11. Yang jumlahnya 2. 1. Ini kan. Yang jumlahnya 3. Ini. Terus yang jumlahnya 5. Ini kan. 41, 32, 23, 14. Yang jumlahnya 7. Wah, ini nih banyak. 61, 62, 43, 34, 25, dan 16. Jumlahnya 11. 65 dan 656. Yuk, kalian tuliskan ya. Misalkan kejadiannya boleh kita tulis kejadian D sama dengan himpunan dari 11, 1,2, 2,1. Yuk, berapa lagi? 4,1, 2,3. Terus 3,2, 1,4. Berapa lagi? Yang 7 sekarang ya? 6,1. Terus berapa lagi? 5,2, 4,3. Ayo sebutin. 3,4, 2,5. Dan berapa yang jumlah 7 satu lagi? 1,6. Itu baru 7. Sekarang satu lagi yang jumlahnya 11. Berapa yang jumlahnya 11? Iya, 5,6 dan 6,5. Nah, sekarang tinggal kalian hitung. Ada berapa banyaknya anggota kejadian D? Ada berapa banyak anggota kejadian D? Yuk hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, pinter. 15 ya. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang ruang sampel ini. Mudah-mudahan